Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Brett Ade Mangaru dengan NPM 177. Di sini saya akan membacakan sedikit materi yang saya ambil yang berjudul Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Perubahan dan pengembangan organisasi. Organisasi yang dinamis harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Pengembangan organisasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor pendorong perubahan dan strategi implementasi yang tepat. Pentingnya perubahan organisasi. Yang pertama, menjaga daya saing. Perubahan memungkinkan organisasi untuk mengikuti tren pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Proses perbaikan berkelanjutan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, mendorong inovasi. Lingkungan yang mendukung perubahan dapat memicu ide-ide kreatif dan solusi baru. Faktor-faktor pendorong perubahan. Yang pertama, faktor internal. Perubahan struktur, teknologi atau budaya organisasi dapat memicu kebutuhan atau perubahan. Yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal, persaingan, tuntutan pelanggan, atau perubahan peraturan di luar organisasi dapat memaksa perubahan. Yang terakhir, kepemimpinan. Visi dan inisiatif pemimpin yang kuat dapat mendorong perubahan transformasional. Selanjutnya, proses perubahan organisasi. Identifikasi kebutuhan, menganalisis kondisi saat ini, dan merumuskan tujuan perubahan yang jelas. Kemudian perencanaan, merancang strategi, implementasi, alokasi sumber daya, dan komunikasi perubahan. Yang terakhir, implementasi, merancang strategi implementasi, alokasi sumber daya, dan komunikasi perubahan. Kemudian strategi pengembangan organisasi, restrukturisasi, memperbaiki struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Kemudian budaya organisasi, memperkuat nilai-nilai, perilaku, dan kepemimpinan yang sesuai dengan visi. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, melatih dan memberdayakan karyawan untuk mendukung tujuan organisasi. Kemudian teknologi dan inovasi, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kemudian peran kepemimpinan dalam perubahan. Yang pertama, visi yang jelas. Pemimpin harus mengkomunikasikan arah dan tujuan perubahan dengan jelas. Yang kedua, motivasi karyawan. Kepemimpinan yang inspiratif dapat membangun komitmen untuk perubahan. Selanjutnya, fleksibilitas. Kemampuan beradaptasi dan mengambil keputusan cepat sangat penting. Kemudian yang terakhir, kolaborasi. Keterlibatan dan dukungan dari seluruh tim dapat mempercepat transformasi. Selanjutnya, manajemen resistensi terhadap perubahan. Pertama, identifikasi, memahami sumber-sumber resistensi karyawan terhadap perubahan. Kemudian yang kedua, ada komunikasi, menyampaikan alasan dan manfaat perubahan secara jelas dan transparan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan perubahan. Kemudian yang terakhir, menyediakan pelatihan, insentif, dan sumber daya yang diperlukan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.